Belum kedengaran juga loh Bu Mega. Pembelajaran. Nah, ini dikatakan 10 mahasiswa melakukan paparan secara bergantian. Kemudian nanti baru kita diskusi tanya jawab. Ya. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya, berarti yang ambil alih sekarang itu Bapak Ibu, ya kan? Nanti saya stop share-nya, Bapak Ibu bisa main share sendiri gitu. Ya, yang lain mengamatinya dan memberi input. Lah, tahu caranya? Belum Pak. Kan Bapak Ibu kemarin kan diberi 4 lembar mereview. Ya kan, teman sejawat. Kan gitu. Nah, setelah Bapak Ibu menyampaikan 4 review itu untuk teman sejawat, nanti keempatnya memberi tanggapan, iya atau enggak, kan gitu. Paham? Sambil kita memonitor daripada perangkat yang sudah direview, kan gitu. Ngerti maksudnya? Ya, artinya setiap Bapak Ibu nanti, artinya menyampaikan hasil review untuk teman. Kan ada 4 kan, masing-masing orang. Ya kan? Nanti yang 4 yang kena review itu memberi tanggapan, itu aja. Sudah bisa dipahami? Nah, dan kami dengan Ibu Mega mungkin menjadi penengahnya. Ya mudah-mudahan tidak menjadi pendengar yang baik, itu aja lah gitu. Ya, menjadi wasit yang baik aja lah gitu nanti. Oke? Ngerti maksudnya? Kalau belum dicoba Pak, belum tahu, cuma Pak langsungkan aja Pak. Enggak, ini Bu Floren kan ya, sudah Pak. Ada 4 review perangkat pembelajaran, ditambah 4 lembar video. Review video, kan selesai kan? Ya, nah, sekarang Ibu Floren menyampaikan itu, yang bersangkutan mendengarnya. Setelah Ibu Floren menyampaikannya, nanti kan ada tanggapan dari yang bersangkutan. Paham? Berarti yang kami tampilkan ini perangkat pembelajaran kami yang sudah direview dari teman-teman itu, Pak? Bukan hasil kerja Ibu Floren mereview punya teman sejawat.
kan Ibu Floren kemarin kan diberi tugas mereview yang nah yang LK 3.1A dan B ya Pak? Iya, kan ada kemarin lah Purba. Nah, ya kan? Jadi itu yang disampaikan oleh Pak Agus Salim. Nanti yang empat di review itu kan mendengarnya. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Nah, ya. Jadi mendengar dan memberi sanggahan, kan begitu. Nah, nanti kami dengan Bu Mega akan ngecek daripada perangkat yang ada itu. Udah benar atau belum, kan gitu. Sudah bisa dipahami? Sudah? Ya, karena di sini kan ada yang di pada kegiatan 3.2 nih ya. Sudah bisa lihat Bapak Ibu? Kan ada kegiatan 3.2 apa? Ini 3.3.2 produk peserta pada paparan hasil review, kan gitu. Ya kan? Oh, bukan yang ini. Nah, nih. 3.2.23 produk peserta pada review perangkat. Ini kan akan dilihat nanti Bapak Ibu. Ini kan ada 17. Soal ini Pak Ahmad Reza. Ya. Ini Pak Ahmad Reza sudah mengirim 18 file. Ya kan? Ini LK 31. Nah, saya juga nggak tahu tuh. Dia kan harus punya temannya yang harus yang harus diunggahnya. Oke. Jadi dalam forum diskusi dia mengambil hasil reviewnya, kan memperbaiki. Ya kan, perangkatnya sudah direviewnya berdasarkan masukan pada forum diskusi, kan itu ya diunggahkan di tempat 3.2.2.3 kan Bapak Ibu, termasuk form dari hasil Bapak mereview, kan gitu. Ya kan? Ya, sekarang ini kan Bapak sampaikan hasil kerja Bapak itu mereview, punya teman sejawat. Nanti teman sejawat akan menanggapi dan kami akan memfasilitasi dari hasil unggahan orang yang bersangkutan, kan gitu. Paham kan? Bisa dipahami? Ngerti? Jadi kok Pak Agus disuruh duluan kok hilang? Mana Pak Agus nih? Nah, kita ikuti ini aja. Pertama Pak Agus menyampaikan hasil review terhadap Ahmad Reza. Ya kan ada 4 kan, Pak Beni, Ibu Floren, dan Ibu Ruli. Mana Pak Agus? Atau Pak Reza udah ada? Pak Reza duluan. Belum hadir Pak. Pak Rajanya. Pak Tahir Rajanya belum hadir. Belum hadir. Oke, lanjut ya berikutnya. Pak Beni di bawah. Di Pak Beni menyampaikan hasil review terhadap Floren
Ruli, Sipa, Uyat. Pak Uyat. Bisa? Ya kan? Dan Bapak yang kena review nanti itu tolong diperhatikan perangkat pembelajarannya. Kalau ada keberatan dari reviewnya, kan gitu. Pak bisa dipahami? Bapak Ibu? Ya, jadi artinya kita mengharapkan di sini kalau Pak Beni menyampaikan hasil previewnya, maka Ibu Floren, Ibu Ruli, Ibu Sipa, Pak Uyat memperhatikannya, kan gitu. Yang lain menyimak, kan gitu. Oke. Ya, waktu berjalan juga Bapak Ibu. Dan ini akan panjang waktunya, 10 orang menyampaikan ini. Silakan Pak Beni, saya stopkan yang ini. Ya, Pak Beni sudah bisa main share. Sudah dibesarkan Pak Beni, tambah plusnya di bawah. Waalaikumsalam. Dibesarkan lagi Pak Beni.
maupun dada, dan yang keempat pemberian empati.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita silakan tanggapan dari Ibu Floren. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Pak Beni terhadap perangkat pembelajaran saya dan video saya. Hasil paparan yang Bapak Beni sampaikan dan sudah Bapak upload juga ke diskusi, sudah di materi ajar saya sudah saya ubah dan sudah saya ganti. Dan di video pembelajaran memang tidak ditampilkan LMS yang lain, belum ditampilkan lah gitu. Tapi untuk kedepannya, untuk pembuatan videonya nanti akan ditampilkan LMS yang lainnya. Demikian dari saya, tanggapan saya. Terima kasih. Silakan dari yang berikutnya, Bu Ruli. Nah, Bu Ruli kan. Ya, terima kasih Pak. Tanggapan dari saya, terima kasih Pak Beni sudah mereview perangkat saya. Jadi dari hasil review yang Pak Beni itu tidak ada yang saya rubah Bapak, karena hasil review dari Pak Beni semuanya sesuai dan memenuhi. Tapi apabila ada masukan lain dari teman-teman ataupun Pak Putra, itu akan menjadi perbaikan untuk kedepannya Pak. Terima kasih. Selanjutkan yang berikutnya Ibu Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Beni yang sudah memberikan tanggapan terhadap perangkat
dan video praktik pembelajaran saya. Setelah saya lihat hasil review dari Bapak, itu memang benar adanya ada kesalahan dalam penulisan dari model pembelajaran discovery, ya itu sudah saya perbaiki. Dan kemudian di video pembelajaran saya memang belum ada menampilkan bagaimana proses pengiriman soal melalui LMS atau melalui Google Form-nya. Di situ belum saya tampilkan. Jadi kemarin sudah saya revisi lagi video saya dan sudah saya perbaiki, Pak. Nah, demikianlah hasil tanggapan saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Pak Wiyat. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati, mereka juga teman-teman seperjuangan yang saya hormati dan banggakan. Pak Beni, terima kasih atas review-nya. Memang putus nampak sinyalnya. Putus sinyalnya nampak. Ibu Floren dulu. Ini saya ambil aja satu contohnya. Ibu Floren. Ya. Ini slide presentasi. Bagian slide presentasi PowerPoint. Kok enggak PowerPoint di sini? Floren, ini presentasi. Apakah ada yang lain dari luar itu? Yang di produk satunya, Pak, NDA. Ya, ini kan sambilnya contohnya di sini dulu. Ini RPP yang saya download sebentar ini. Ya. Ya, yang saya revisinya. Ya, ini kan slide presentasi. Ya, Pak. Tapi di sini PowerPoint. Mana yang benar? Slide presentasi PowerPoint, Pak. Ya, ini kan enggak ada. Ini slide presentasi kan banyak itu. Iya, Pak. Ya. Ya. Iya, Pak. Berarti Nah, berbeda. menambahi persen PowerPoint-nya lagi, Pak. Ya. Ini kan proses. Ini kok menjelaskan bagian-bagian. Apakah enggak sama dengan ini? Bu Floren? Ya, Pak. Gini, Pak. Nah. Yang B itu kan, Pak, siswa mengidentifikasi bagian-bagian lembar tampilan daripada PowerPoint, Pak. Pertama kan, Pak. Baru setelah itu siswa itu prosesnya menjelaskan ini tampilan ini, Bu, ini ribbon-nya, ini tab home-nya gitu maksudnya, Pak. Ya, itu kan masih lingkup teori kan, IPK konseptual gitu. Ini kan prosedur. Ya.
Jadi prosedur itu kan jelas artinya. Bagaimana langkah-langkah. Kan itu kira-kira bunyinya. Mohon maaf Pak. Ya, nggak apa-apa Pak ya. Gangguan barusan. Ya, Mohon maaf sekali. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Nggak apa-apa ya. Jadi yang prosedural itu kan langkah-langkah itu, Bu. Ya kan? Jadi kalau itu yang dibuat nanti ini kan mau dipakai kompre nanti ini Bu Floren. Ya, setelah ini kan kelihatannya kan kompre lagi. Iya, Pak. Ya, jadi kalau itu kan masih keliru itu. Jadi dalam hal ini kalau tidak saintifik, discovery learning dan project kan gitu. Ya kan? Jadi tiga model pembelajaran itu membutuhkan prosedural. Jadi ya Bu Floren buat itu proseduralnya belum jelas itu. Apa proseduralnya di sana gitu. Ya. Bu Floren? Ya, Pak. Jadi, Pak, di prosesnya itu langkah-langkah gimana ya? Siswa diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah apa ya? Nggak ngerti. Jadi kalau di sini, kalau saya melihat di sini kan, Ibu Floren itu menjelaskan masalah ya slide presentasi PowerPoint. Ya, Pak. Ya, nah ini bagian daripada slide PowerPoint. Kalau di sini sudah pasti pembuatan PowerPoint, prosedurnya. Ini bukan bagiannya lagi, tidak ada yang mengajar bagiannya. Setiap satu proses pembelajaran itu ada namanya hasilnya apa. Jadi tidak ada lagi langkah-langkahnya itu. Artinya sudah jelaskan ini slide PowerPoint, ini bagiannya. Sekarang bagaimana menggunakan slide PowerPoint itu. Nah, itu lalu. Itu yang prosedural. Dengan keterampilan, dia bisa membuat slide PowerPoint. Gitu. Jadi yang Bu Floren buat itu yang keliru gitu. Ya itu kan namanya pembelajaran yang belum selesai namanya. Kalau pada bagian-bagian itu cukup diberikan pada bagian konseptualnya saja. Ya kan? Iya, Pak. Udah selesai di bagian konseptual. Konseptual nanti kan bisa sambil mengevaluasi di dalam pengetahuan nanti kan Ibu Floren kan bisa menunjukkan ini bagian apa gitu. Tapi bagian akhirnya adalah membuat slide presentasi itu apa hasilnya, ya kan? Tetapi kalau wujudnya dia mempresentasikan daripada slide yang dibuatnya, itu bisa discovery learning. Tetapi kalau Ibu Floren itu menilai project-nya, slide-nya, itu namanya project based learning. Pasti antar orang itu berbeda hasil PowerPoint-nya, itu yang project. Tetapi kalau dia mempresentasikan, cara-cara mempresentasikan kan cuma satu kok. Nggak ada bedanya di sana itu. Jadi tidak ada istilahnya kita menjelaskan bagian-bagian. Bagian itu sudah selesai di bagian konseptual. Ya. Jadi KD 13 itu selalu menuntutkan hasil akhirnya itu apa. Bukan menunjuk bagiannya lagi. Menunjuk bagian itu belum selesai namanya. Ya kan? Jadi kalau saya kembalikan ke di sini tadi, Bu Floren, ini di sini kan sudah bagian-bagian sudah ditunjukkan. Kalau orang sudah tahu bagiannya itu, tentu saja akan bertanya, bagaimana prosedur membuat PowerPoint itu? Nah, itu artinya. Itu lagi pertanyaan berikutnya. Ya, maka proses itu tertulis langkah-langkah pembuatan PowerPoint.
Maka KD4-nya adalah mempraktekkan pembuatan slide presentasi PowerPoint. Ya kan? Jadi kalau pembuatan slide presentasi PowerPoint, berarti modal pembelajarannya adalah project based learning. Tapi kalau dia misalnya mempraktekkan presentasi hasil dari slide PowerPoint-nya, mempresentasikan. Paham? Ya kan? Nah, itu baru dia adalah discovery learning. Ya. Oke. Saya kira ini cukup indikator, mungkin untuk berikutnya juga akan diubah itu punya Bu Floren itu. Ya kan? Jadi artinya apa? Tujuan pembelajarannya belum jelas itu. Ya, belum jelas itu kan. Paham? Jadi itu yang saya katakan produk itu. Produk itu bagian utuh. Itu dikatakan bagian utuh. Ya kan? Tempo hari saya menjelaskan misalnya ini HP. Nah, kayak gitu kira-kira itu. Jadi hasil akhirnya dia bukan menunjuk bagian HP, tetapi bagaimana mengoperasikan HP. Kan itu artinya. Ya kan? Jadi faktual tentang HP-nya apa, bagian HP-nya apa, kemudian bagaimana mengoperasikannya, itu prosedural namanya. Yang terakhir nanti adalah dia bisa melakukan atau menggunakan HP. Nah, gitu. Kan sudah dijelaskan kemarin itu. Ya, jadi begitu cara Bapak Ibu mengajar menurut K13. Paham? Bisa dipahami? Oke. Bisa. Silakan Bu Floren, kalau ada hak jawabnya silakan. Kalau ada pertanyaan yang lain kan gitu. Tadi kan karena buat kayak gini kan Pak, mau pertama itu siswanya itu paling tidak mengenal tampilan lembar kerja PowerPoint-nya. Baru setelah itu nanti di Zoom gitu kan Pak, siswa itu menjelaskan bagian-bagiannya itu gitu Pak. Oh ini gini gitu. Setelah itu mereka mempresentasikannya gitu di keterampilan bagian untuk menjelaskan bagian-bagian PowerPoint. Tapi kalau memang karena nggak salah ya harus betulin lagi. Nggak ada. Kan waktu kita menetapkan tujuan pembelajaran, kan sudah saya jelaskan permennya. Pertama ada faktual, yang kedua ada konseptual, yang ketiga ada prosedural. Kan sudah saya jelaskan itu. Jadi artinya apa? K13 itu menuntut hasil. Ya, menuntut hasil itu diminta. Jadi kalau mengenai pengetahuan bagian itu, cukup aja diajarkan melalui Google Classroom. Semua teori silakan dibaca. Sudah Ibu upload di Google Classroom. Silakan. Sekarang kita praktek bagaimana membuat slide presentasi PowerPoint. Selesai. Jadi pertemuan itu adalah pertemuan pembuatan. Ya, di dalam dia membuat nanti ketemu kendala masalah pengetahuan, dia akan kembali ke Google Classroom mencari bahan bagaimana membuat itu, kan gitu. Paham kan? Ya, bukan diajarkan betul itu. Pengetahuan itu cuma 10% kok nilainya. Cukup diunggah aja di bagian. Ya, kalau Ibu Floren menggunakan Google Classroom, ya sudah, unggah aja sana dibaca. Ya kan? Mungkin sambil jalan, di dalam menjelaskan prosedur, ya mungkin mana yang bagian penting daripada bagian PowerPoint itu, ya ditunjukkan begitu saja. Secara lengkap, silakan baca materinya. Silakan dicoba, kan gitu. Ya lah. Nah, sekarang tanya Bu Floren, pakai HP bisa enggak? Bisa Pak. Nah, tahu isi HP itu enggak? Maksudnya Pak? Tahu kita kan? Rangkaian di dalamnya tahu enggak? Karena pernah tahu kita. Yang penting kita bisa pakai, kan itu artinya. Ya kan?
mungkin dia akan menggunakan aplikasi yang lain, maka dia akan membaca lagi teorinya, kan gitu. Logatnya seperti itu. Kayak nih Ibu Ruli ya. Ya, Itu masih yang yang ditampilkan siapa? Bu Ruli. masih yang Floren Pak, itu Pak, perangkatnya Bu Floren. Oh, nggak ada. Nah, bisa dilihat Ya Pak, sudah Pak. itu yang Bu Ruli. Ini sudah nih framework. Ya, Ya Pak. ini sudah konseptual. Ini perancangan. Ini kok perancangan, Iya. Jadi Bu Ruli? ya Pak, iya Pak. Ya, Nah, jadi ini di pertemuan pertama itu membuat perancangan program aplikasi Pak, aplikasi web. ini hasil akhirnya apa? Rancangan Pak, prototipe Pak. Nanti bentuknya prototipe. Oh, betul step ya. Ya, Discovery learning. ya. Oke, udah betul dong. Oke. Ya, nanti dicek lagi yang di bawahnya ya. Tuan yang teman-teman. Oke. Ya. Itu apa yang keluar? Bu Sipa? Enggak. Belum ada. Ini Ya, Bu Pak. Sipa? Ya, Pak. Ya. Ini sudah Bu Sipa. Faktualnya. Ini konseptual sudah selesai. Langkah-langkah melakukan peralatan. Ya udah, oke. Ini kok ini? Bu Sipa? Ya, Pak. Slide presentasi ya. Ya, maksudnya anak-anak dapat mempresentasikan bagaimana cara melakukan perawatan Pak. Ya, tapi di sini sudah melakukan ini Ibu, Bu Sipa.
langkah-langkah perawatan. Jadi di sini adalah Melakukannya gitu Pak. dia kan tidak dengan slide-nya itu. Bagaimana pula orang mengerjakan perawatan melalui slide? Enggak, ini maksudnya ini Pak, pengertian secara umum bagaimana perawatannya untuk menampilkannya gitu Pak. Nanti di pertemuan yang keduanya baru melakukan perawatannya Pak. Iya, ini kan sudah prosedural ini. Ini sudah katakan patwalnya udah. Ya. Patwalnya kan menjelaskan pengertian perawatan komputer. Udah oke. Nah, konseptualnya Ibu Sipa menjelaskan metode perawatan PC-nya. Ada beberapa metode. Nah, kemudian langkah yang berikutnya itu bagaimana melakukan perawatan. Ya, langkah-langkah. Maka yang berikutnya lagi adalah melakukan perawatan. Apa kok pakai PowerPoint gitu? Sipan? Ya Pak. Artinya faktualnya sudah, konseptualnya sudah, proseduralnya sudah betul. Kok keterampilannya kok PowerPoint? Harusnya kan melakukan perawatan. Ya kemarin saya bingungnya gini kan Pak, di dalam KD ini saya itu ada 2 pertemuan. Iya. Saya yang di KD pertama itu hanya menjelaskan perawatannya aja Pak, secara umum apa saja. Kemudian di pertemuan keduanya mereka dapat melakukannya, nanti melakukan perawatannya. Ya, itu artinya kalau namanya metodologi perawatan, artinya lebih satu cara. Iya kan? Iya. Maka diselesaikan secara bertahap. Kalau ada 3 metodenya, berarti kan 3 kali pertemuan itu menyelesaikan. Atau bisa diselesaikan yang 1, 2 diberikan sebagai tugas. Atau selesaikan 2, berarti 1 diberi sebagai tugas. Gitu. Paham kan? Iya, Pak. Jadi bukan dipotong-potong, enggak begitu dipotong, enggak. Jadi artinya di dalam konseptual, Ibu Sipa kan sudah menjelaskan bagaimana metodologi perawatan. Berarti orang kan sudah tahu metodologi. Mungkin di dalam prakteknya tidak semuanya yang bisa kita laksanakan. Mungkin 1 metodologi. Paham kan? Ya, maka materi itu dipenggal dan pengertian saya itu adalah misalnya materi yang pertama itu, ya kan, di dalam konseptualnya itu Ibu sudah fokus ke arah metodologi apa, kan gitu. Maka materi ajarnya cukup tentang metodologi yang dimaksudkan itu. Ya kan, langkahnya kedua, proseduralnya berarti langkah-langkah untuk mengerjakan metodologi yang dimaksudkan itu. Nah, dalam KD 4 melakukan. Jadi artinya ada yang dicapainya, kan gitu. Ada yang dicapainya. Jadi bukan dipotong-potong, nggak mau gitu Bu. Ngajarin 13 itu. Dan tetap dia akan berakhir pada suatu buah produk, kan gitu. Apa hasilnya? Kalau diajarkan minggu depan, itu kemungkinan tidak akan bisa diulang lagi, kan gitu artinya. Ya, tidak bisa akan diulang lagi. Kenapa? Pengetahuan minggu kemarin udah lupa. Bagaimana pula dia akan melakukan perawatan? Minimal dia sudah tahu bagaimana melakukan perawatan untuk 1 metode. Ya, minggu depan dia tidak ngurus itu lagi, mengurus metode yang lain. Paham kan? Ya. Kalau gini Pak, misalnya itu kan prosesnya kan menjelaskan langkah-langkah melakukan perawatan perangkat keras. Dan kalau di keterampilannya, peserta didik dapat melakukan langkah-langkah gitu ya kan Pak? Enggak, artinya di proseduralnya itu nanti, kan mulai dari di sini Ibu Sipa udah mulai menjuruskan dia gitu. Ya kan? Ya. Ini kan yang Ibu Sipa ya, ya kan? Nah,
ini kan pengertian perawatan komputer kan gitu nak. Nah di sini kan Ibu Eno menyinggung masalah di dalam ini kan ada metode, ya kan? Ada metode. Nah, ya kan? Ibu tulis aja sini mengintegrasi metode apa? Salah satu cara perawatan PC. Iya kan? Nah, nanti Ibu ini udah fokus ke sini. Artinya melakukan perawatan perangkat keras, ya kan? Komputer dengan menggunakan metode apa? Kan gitu. Maka di sini dia akan melakukan prakteknya, Bu. Jadi sudah dijuruskan dari sini. Paham kan? Ya, Pak. Jadi satu RPP itu ya untuk satu kali pertemuan. KD-nya boleh sama. Tapi materinya itu berbeda, IPK-nya yang kita bagi. Ya kan? IPK-nya yang dibagi. Bisa saja misalnya ini akan diberikan 2 kali pertemuan misalnya. Mungkin pertemuan yang pertama kita berikan 1, pertemuan yang kedua diberikan 2. Dan diajar 1 sebagai tugas. Begitu. Paham soal ini, Pak? Iya, Pak. Saya perbaiki, Pak. Ya. Kalau enggak itu miskonsepsi dia. Ya, itu yang dikatakan miskonsepsi di antara faktual, konseptual, prosedural, dan keterampilan itu enggak nyambung. Ya kan? Jadi kalau misalnya Ibu Sipa misalnya mengajar tentang HP, nanti ditanyakan bagaimana mengoperasi laptop, entah malah bingung jadinya. Ya, bingung jadinya. Maka diselesaikan kalau ada 3 metode, 2 minggu misalnya. Minggu pertama 1 metode, minggu kedua nanti adalah 2, ya kan? Kemudian dipraktekkan 1 diberikan sebagai tugas. Kan boleh aja seperti itu. Bahan yang saya berikan sama sebagai contoh bahan ajar sama Bapak Ibu kan seperti itu. Kan tidak semuanya yang dijelaskan. Kan ada bagian metodologi itu diberikan sebagai tugas. Tetapi di akhir proses pembelajaran kita menghasilkan sebuah produk. Itu, Bu. Oke, Ibu Sipa? Ya, Pak. Ada ingin tanya? Gini ya, Pak. Kalau misalnya ini, Pak, saya rubahlah prosesnya. Seperti yang Bapak bilang tadi kan, misalnya menjelaskan langkah-langkah melakukan perawatan perangkat keras secara hardware, gitu kan, Pak? Misalnya. Perangkat keras. Secara hardware. Melakukan perawatan secara hardware. Kan di situ kan ada perawatan aktif dan pasif, misalnya gitu kan. Iya, itu aja aktif dan pasif aja. Nah, kemudian yang di keterampilannya mereka melakukan perawatan. Ya, perawatan aktif. Iya, Pak. Ya kan? Atau Ibu buat perawatan pasif, terserah aja lah mana yang duluan. Ya, di materi memang udah ada seperti itu, cuman di sini saya tidak menuangkannya gitu Pak, di tujuan pembelajarannya. Yang saya fokuskan mereka hanya mengenalkan cara melakukan perawatan aja gitu. Itu tadi. Berarti KD4-nya mau selesai namanya. Kalau mengenal pengetahuannya aja. Yang mana KD4 itu kan melakukan. Ya, maksud saya nanti mereka akhirnya dapat melakukan perawatan aktifnya itu bagaimana gitu Pak. Iya, tapi yang Ibu Sipa tulis itu kan iya. Udah itu belum. Yang ini belum. Nah, ya belum ya perbaiki itu maksudnya. Ya nanti saya perbaiki Pak. Iya kan? Ya, Pak. Ya. Mereka saya udah tahu gambarannya apa yang mau diperbaiki. Ya. Kalau udah tahu ya artinya diperbaiki itu, ya kan Pak? Ya Pak. Oke. Ya. Jadi bisa aja aktif duluan atau pasif duluan silakan. Ya kan? Iya, ya Pak. Ya, oke. Terima kasih ya Pak. Ya, sama Pak.
Pak Uyat lagi kan? Ya, Ya, Pak. kalian tertinggal belum nggak? Kan Pak Uyat yang keempat tadi yang disampaikan oleh Pak Beni. Ya, Pak. Ya, Pak Beni. Biasanya kepala sekolah kan terakhir biasanya. Pak Beni yang nyebut. Ya, Pak. Mohon koreksinya saja, Pak. Ya. Jadi ini sudah bisa diterima nih Pak Uyat. Ya, konsep teknologi aplikasi web. Sini kan mengidentifikasi konsep teknologi web. Ya. Nah, Ya, Pak. Ya, Pak. ini penyimpanan informasi ini yang apa maksudnya, Pak? Nah, ini yang ngerti sampai sini. Oh iya. Maksudnya Pak, itu saya mungkin belum diperbaiki Pak. Maksudnya mampu ya langkah-langkah konsep teknologi aplikasi web, maksudnya begitu Pak? Enggak, bunyinya itu kan konsep teknologi aplikasi web. Iya Pak. Nah, kemudian Pak Uyat mengidentifikasi konsep teknologi aplikasi web. Iya Pak. Nah, yang prosesnya itu tentu langkah-langkah aplikasinya, Pak. Oh iya Pak. Ya, langkah-langkah aplikasi web itu kan banyak. Apa aplikasi web yang bisa Bapak pakai? Salah satunya. Itu yang diajarkan. Iya Pak. Dalam proseduralnya itu yang diajarkan. Katakan aplikasi web kan banyak. Banyak Bapak Ibu. Lebih dari satu. Ya, lebih Pak. Nah, sekarang katakan salah satunya apa aplikasinya, Pak? Jadi itu langkah-langkah aplikasi yang akan dilaksanakan adalah dengan menggunakan atau Pak sebenarnya Pak. Langkah-langkahnya web itu namanya apa gitu? Apa satu jenis saja atau lebih dari satu jenis? Lebih dari sejenis Pak. Jenisnya yang menjelaskan dulu langkah-langkahnya dalam dari mulai konsepnya saja Pak. Kemudian mungkin itu juga ada kesalahan dalam penulisan Pak. Ini perlu diperbaiki mungkin. Enggak, maksud saya itu kan ujungnya itu aplikasi web. Ya, jadi saya mau bertanya Pak Uyat ini, aplikasi web ini lebih dari satu atau kemana? Kalau ini melihat dari KD 4 Pak, jadi hasil dari konsep ini diharapkan dalam proses ini para peserta didik bisa menjelaskan konsep itu melalui informasi web Pak, begitu maksudnya Pak, dari browsernya. Masa begitu KD-nya? Ya Pak, dari KD-nya. Tapi kalau nanti dari Bapak saya melihat di sini kan, dari awalnya itu kan teknologi aplikasi web, ya. Kemudian Pak Uyat menjelaskan beberapa bentuk daripada aplikasi itu. Ini kan mengidentifikasi konsep teknologi aplikasi web. Nah ini berarti kan lebih dari satu konsep, kan itu artinya. Iya Pak. Ya, cara orang membuat web itu lebih dari satu konsep. Apakah itu yang dimaksudkan? Ya, aplikasinya itu lebih dari satu konsep. Yang lebih Pak. Nah, kemana Pak Uyat? Jadi mengidentifikasi konsep teknologi ini Pak dari mulai menyebutkan jenis-jenisnya Pak, kemudian sampai dengan sampai dengan fungsi, kemudian menjadi menyebutkan seorang pembuat konsep
web Pak seperti itu Pak maksudnya. Nah, bagaimana Bapak ya? Dari lain, tanggapan dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Pengertiannya itu. Kan sudah tampilkan depan tuh. Bagaimana pengertian Bapak Ibu? Maaf Pak, jadi lihat dulu ini konsepnya Pak. Ya, silakanlah Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Beni. Nanti daripada bingung kan. Ya. Ya Pak. Ya, artinya kan yang di sini yang tidak jelas Pak. Prosedural nih. Iya Pak. Bisa Pak Beni lihat di sana Pak Beni. Itu yang tidak nyambung dengan konseptualnya di atas itu. Terjadi miskonsepsi itu artinya. Konsepnya ya Pak, barangkali ini menjelaskan konsep-konsepnya Pak. Ya ini kan Pak Uyat di sini mengidentifikasi konsep teknologi aplikasi web. Iya Pak. Kalau saya melihat di sini ada banyak aplikasi web, nanti Pak ini akan memberikan konsep teknologi juga mana. Itu maaf, maksudnya itu di proses itu Pak menjelaskan langkah-langkah konsep teknologi aplikasi web itu maksudnya Pak. Nggak akan bisa itu menjelaskan langkah konsep itu nggak bisa Pak. Bukan Pak. Bukan maaf Pak. Dari KDI-nya Pak itu dari KD 4 itu. Ya ini Pak Uyat, KD itu nggak bisa kita ubah itu. Tapi IPK-nya itu yang harus kita perjelaskan. Yang wilayah Bapak yang taati. Oh iya Pak, iya Pak. Kan hari pertama kan udah disampaikan. Ya kan, KD itu jangan diubah-ubah. Kalau iya, KD itu terlalu tinggi, turunkan dulu di dalam IPK-nya. Sampai menuju KD yang dimaksud yang maksimalnya kan gitu. Oh iya Pak. Ya, karena kan KD-nya menganalisa, tapi Bapak belum pandai sampai ketika menganalisa, turunkan ke bawah dikit dulu. Ya, jadi yang mengubah itu nanti di bagian IPK-nya. Karena IPK itu kemarin kan ditentukan oleh kemampuan gurunya. Ya kan? Kemampuan anak didik menerimanya. Ya kan? Ketersediaan sarana dan prasarana. Paham kan? Ya Pak. Nah, jadi itu yang saya katakan di sini ini. Jadi kalau saya mengambil pengertian di sini yang Pak Uyat tulis, ini kan mengidentifikasi konsep teknologi aplikasi web. Nah, silakan Bapak lain untuk menerjemahnya. Kira-kira apa maksudnya itu? Yang saya sorot itu. Silakan Pak Yosef. Tolong diberi komentarnya apa itu. Bagus. Silakan. Bu Ruli gitu. Silakan Bu Ruli. Iya Pak. Bantuan teman-teman. Ya, mungkin saya izin menanggapi ya Pak ya.
Halo Pak. Halo. Silakan Bu. Oh iya. Ya Bu, ya Bu. Iya. Jadi mungkin jadi begini. Gimana kalau ini kan untuk membuat aplikasi web itu kan pertama kita butuh tools, butuh software yang namanya itu adalah SAM. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi web itu kita butuh yang namanya itu SAM. Kemudian di keterampilan di sini mempraktekkan instalasi SAM. Mungkin bisa di prosesnya itu nanti menjelaskan langkah-langkah instalasi SAM. Sekian, terima kasih Pak. Ya Pak Bu, terima kasih. Ya. Oke, itu langkah-langkah menginstalasi ya Bu ya, menginstalasi XAMPP. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Soalnya nanti di pertemuan keduanya yang kalau saya review punyanya Pak Uya, itu di pertemuan keduanya itu membuat teks pada aplikasi web. Jadi untuk membuat teks pada aplikasi web itu butuh ini Pak, butuh software SAM ini. Aplikasi XAMPP. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, berarti yang SAM ini sudah dimasukkan di anunya Pak, belum? Di pertemuan kedua, pertemuan Pertemuannya udah ada dijelaskan itu Pak. Tadi Di PK konseptualnya udah include SAM tuh Pak. oh iya ini Pak, kayaknya ada adalah ini Pak. Ya, artinya kan di PK konseptual itu SAM itu sudah include di sana. Iya Pak. Jadi SAM ini apa Bu Ruli? Ya, bagaimana Pak? Ya, SAM itu apa? SAM itu tool Pak, software Pak. Software. Jadi bisa aja misalnya mengidentifikasi konsep apa sih bunyinya? XAMPP mungkin instalasi XAMPP Pak. Teknologi aplikasi web. Ya, SAM-nya di mana letaknya? Mungkin nanti langsung dimasukkan di bahan ajarnya mungkin Pak. Ya, berarti ini kan include di sini kan itu artinya. Iya, masuk di konsep itu nanti. Bahan ajarnya ada itu artinya. Teknologi masuk di aplikasi. Ini dibunyikan langkah-langkah instalasi XAMPP Pak. Ya, instalasi apa artinya itu? SAM Pak. XAM. Iya, SAM. Web server. Ya. Ya, ini udah benar ini. Berarti ini yang keliru. Oh iya Pak. Kurang masuk itu. Ya, boleh. Itu yang keliru kan? Proseduralnya yang keliru. Yang mungkin bisa diganti di bagian itunya Pak. Ya. Pak Beni ada komentar Pak Beni, silakan Pak Agus. Ya, kalau bisa RPP yang satu ini bisa jadi contoh yang lain, kan itu yang kita harapkan. RPP 2, RPP 3 kan gitu. Izin menanggapi Pak. Silakan Pak Agus. Mungkin kalau menurut saya untuk di IPK yang A dan B di produk itu Pak, di konsep sama faktual sama konsep itu sudah lebih spesifik Pak. Jadi menjurus kepada
apa yang mau dipakai aplikasinya. Karena memang aplikasi web itu kan banyak, kayak XAMPP ini, kayak PHP MyAdmin, kayak Apase dan sebagainya. Nah, jadi untuk yang IPK prosedural faktual sama prosedural ini sudah ada di situ spesifik. Kalau mau yang dipakai SAM, masukkan di situ, jadi akan lebih mudah nantinya itu. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Iya, ya itu yang saya tanyakan dari tadi ini kan. Karena tadi kan sini udah muncul SAM, di sini kan tidak ada. Ya kan? Ya, jadi ada pengertian misalnya konsep teknologi aplikasi web ya menggunakan apa misalnya? Ya, softwarenya ini misalnya. Kan gitu. Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Belum lengkap, Pak. Bisa disambung itu, spesifik itu. Iya, Pak. Ya kan? Aplikasi web menggunakan perangkat lunak SAM gitu. Menggunakan perangkat lunak SAM, Pak. Bisa. Ya kalau terangan Pak Agus tadi kan banyak itu, ada Apache dan sebagainya kan gitu ya. Nah, sekarang kan kita faktualkan di bagian jamnya kan gitu. Ya, nanti waktu dia belajar masalah Apache dia bisa membedakan dengan SAM kan gitu. Karena faktualnya sudah diberikan. Oke. Maka konseptualnya itu nanti artinya konsep teknologi aplikasi web menggunakan ZAM. Ya, apa bagian-bagiannya kan gitu, identifikasinya. Maka langkah yang keempat, yang proseduralnya menjelaskan langkah-langkah instalasi, ya kan? Aplikasi web menggunakan perangkat lunak ZAM artinya. Maka bagian keterampilannya kan melakukan instalasi gitu. Baru nak miss dia, kalau nak tuh miss konsepsi dia. Sudah? Iya, ya, Pak. Ya. Diperbaiki lagi, Pak. Kamu sudah siap? Belum? Tadi dipanggil orangnya nggak ada. Agus? Ya, Pak. Pak Agus sudah siap belum? Cariin filenya, Pak. Sudah siap, Pak Agus? Ya, ya, Pak, lagi nyari ininya apa? File reviewnya.
belum tampil Pak ya? Sudah. Yang si kacamata udah muncul. Yang review perangkat pembelajaran teman sejawat Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum muncul Pak Ya, Pak? Agus. Belum muncul. Sekarang sudah muncul ya? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk saya mempresentasikan dari hasil review perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran teman sejawat. Yang pertama, ini punyanya Pak Ahmad Tari Raja Tahir Saragih ya. Untuk perangkat pembelajaran dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Secara umum menurut review kami ini sudah cukup sesuai, memadai. Hanya ada beberapa di aspek yang belum terlihat gitu. Seperti di poin ke-7, kesesuaian pendekatan dan model pembelajaran, pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang diterapkan. Nah, di sini belum terlihat secara keseluruhan adanya model pendekatan saintifik yang diantaranya adalah mengamati, bertanya, menalar, mengumpulkan data, dan mengkomunikasikan. Ini bukan berarti tidak ada semua Pak ya, sebagian sudah ada tapi sebagian belum lengkap, belum terlihat. Dan kemudian di poin ke-15-nya untuk KPD ada langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur. Di sini memang sudah ada langkah-langkahnya tapi kurang detail gitu. Jadi kurang bisa menjadi panduan bagi anak-anak apabila untuk mengerjakan secara mandiri. Jadi kalau anak-anak dilepaskan dengan menggunakan panduan tersebut, anak-anak itu belum bisa menyelesaikan tugas dengan benar gitu Pak. Ini untuk perangkat pembelajarannya punya Pak Tahir. Gitu. Jadi secara umum sudah sesuai gitu. Walaupun di sini miskonsepsi, maaf Pak ini salah, harusnya tidak ada itu. Tidak ada yang miskonsepsi, di situ terchecklist ada di situ Pak. Tapi maksud saya tidak ada materi yang miskonsepsi. Nah kemudian yang kedua, ini punyanya Pak Beni. Untuk perangkatnya Pak Beni sendiri, sama secara keseluruhan sudah sesuai dengan sudah ada semua. Hanya pada bagian poin ke-11 yaitu untuk evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOT. Nah, di sini belum adanya unsur pertanyaan dalam satu soal itu yang apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana ini masih terpisah-pisah menjadi soal-soal yang lain, Pak. Nah, kemudian juga pada bagian LKPD. Sama seperti halnya di Pak Tahir tadi, sudah ada tapi kurang detail, sehingga apabila anak praktik menggunakan LKPD yang ada,
maka tugas yang diberikan itu akan susah diselesaikan oleh anak-anak secara mandiri. Jadi secara umum dua ini untuk perangkat yang dibuat oleh Pak Beni. Nah, kemudian untuk perangkat punya Ibu Florenta, ini kalau menurut review saya ada bagian materi yang masih miskonsepsi, Pak. Jadi untuk materi yang masih miskonsepsi tadi di bagian proseduralnya yang belum ada. Jadi menurut saya itu hanya menjelaskan tool-tool yang ada di PowerPoint. Jadi langkah-langkah pembuatan PowerPoint-nya yang masih belum terlihat gitu. Kemudian di poin ke-7 juga sama untuk pendekatan saintifiknya, walaupun sebagian sudah ada, yaitu tentang mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengolah data. Nah, kemudian pada bagian evaluasi, ini juga sama, pertanyaannya masih terpencar-pencar di nomor-nomor yang berbeda gitu, antara apa, mengapa, dan bagaimananya ini. Sama kemudian pada bagian LKPD juga kurang detail dalam langkah-langkah kerjanya, ya, sehingga anak kalau diberi tugas dengan LKPD tersebut, maka belum bisa menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Nah, kemudian ini perangkat miliknya Ibu Ruli Widyastuti. Secara umum, kalau menurut review kami, untuk perangkat punya Ibu Ruli ini sudah cukup baik. Hanya pada bagian evaluasi saja yang memang belum tampak unsur hotnya, seperti pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana dalam satu soalnya. Ini untuk yang perangkat pembelajaran. Kemudian selanjutnya untuk yang video praktik pembelajaran, ini maaf Bapak Ibu agak lemot komputernya karena sebenarnya udah minta install, belum sempet ini. Nggak kelihatan. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Untuk yang review video praktiknya belum?
Kalau sekarang sudah terlihat? Belum ada, bagus. Sudah terlihat? Ada. Sudah. Oh, sudah ya. Nah, untuk review video praktik pembelajaran yang pertama dari Bapak Taher gitu ya. Untuk poin-poinnya ini yang kami rasa masih kurang di poin kedua, yaitu belum ditampilkannya platform LMS-nya. Walaupun mungkin secara lisan sudah disampaikan bahwa kita menggunakan Google Form dan sebagainya, tapi untuk ditampilkannya dalam video pembelajaran ini masih belum. Begitu juga untuk yang bagian evaluasinya. Nah, kemudian untuk materi video memenuhi dimensi pengetahuan, konsep, faktual, prosedural, dan metakognisi. Ini secara pengetahuan prosedural menurut kami ini masih belum tampak gitu Pak, untuk bagian di poin ke-7 ini. Nah, kemudian untuk yang lainnya menurut pengamatan kami ini sudah sesuai, hanya 3 poin ini, yaitu di poin kedua secara lisan memang sudah ada tapi belum ditampilkan. Begitu juga di poin keempat, ini secara lisan sudah disampaikan tapi memang untuk video pembelajarannya, untuk evaluasinya, lokasi evaluasinya ini belum ditampilkan. Dan kemudian di poin ke-7 yaitu dimensi pengetahuan, ini masih belum terlihat. Kemudian yang kedua, ini video punyanya Bapak Beni. Sama untuk Bapak Beni juga. Menurut kami ada di variasi LMS. Ini yang memang belum juga ditampilkan di video praktik pembelajarannya. Dan kemudian interaksi antara guru dan siswanya ini juga belum terlihat gitu Pak. Dan kemudian di poin keempat juga untuk evaluasinya, untuk lokasi evaluasi ini juga belum ditunjukkan di mana letaknya. Kemudian untuk yang lainnya menurut review kami sudah sesuai semua. Dan kemudian untuk yang ketiga ini punyanya Ibu Floren. Sama punya Bu Floren juga di poin kedua dan poin keempat tentang platform LMS-nya yang belum ditampilkan juga pada video praktik pembelajaran, dan juga letak evaluasi secara daringnya ini juga belum ditunjukkan di mana letak untuk evaluasinya gitu. Nah, kemudian untuk yang lain kami rasa sudah sesuai. Dan kemudian yang terakhir ini punya Ibu Ruli. Nah, kemudian untuk Ibu Ruli ini menurut review kami ini di poin ketiga, yaitu interaksi yang belum terlihat pada video pembelajarannya. Dan kemudian untuk tampilan gurunya terlalu kecil, hanya di pojokan. Ini kalau dilihat pakai HP ya hampir nggak terlihat gitu. Dan untuk yang lain kami rasa sudah sesuai semua. Mungkin itu Bapak Ibu hasil review dari kami. Mohon maaf apabila memang masih dirasa belum sesuai untuk review kami. Ini sebatas pengetahuan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ahmad memberi tanggapannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Agus yang sudah mereview perangkat pembelajaran dan video pembelajaran yang saya buat. Ya memang di perangkat di video ya memang belum saya tampilkan platform LMS yang digunakan, hanya sebatas lisan. Namun di review sudah ada perbaikan untuk itu, Pak. Begitu juga dengan prosedur dalam kegiatan pembelajarannya di video pembelajaran ya. Memang pada saat itu di sebelumnya belum ada, namun di review sudah ada penambahan itu, Pak. Mohon terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang berikutnya Pak Beni. Salam. Bu Floren, apa bedanya yang disampaikan Pak Beni? Yang berbeda aja yang dibahas. Nggak ada Pak, sama juga kayak Pak Beni juga yang di apa kan Agus mengenai saya Pak. Ya sudah, kalau itu berarti kan sudah diberi komentar tadi. Bu Ruli, apa perbedaannya review dari Pak Beni dan Pak Agus? Yang berbeda aja disampaikan. Iya, yang berbeda itu di review video Pak. Jadi di review video itu Pak Agus menyampaikan kalau belum tampak diskusi di video. Tapi kalau menurut saya di video saya itu diskusinya masih dalam sinkron Pak. Kalau yang sinkron memang belum ada video, belum ada diskusinya. Tapi asinkron sudah ada diskusinya melalui WhatsApp group dan LMS Bapak. Oke. Ya. Ya nanti diperbaiki ya Bu Ruli. Baik Pak. Oke. Ini punya Pak Ahmad, Pantai Cermin. Ya Pak Ahmad. Iya Pak. Oke. Ada kelihatan ini ditampilkan? Kelihatan Pak. Oke. Ini fitur-fitur perangkat lunak. Slide presentasi. Nah, Pak. Iya Pak. Ini mengidentifikasi konsep fitur. Nah, sekarang saya tanyakan. Ini kan ada fitur perangkat lunak. Nah, sekarang konsep fitur itu apakah berbeda dengan yang lain enggak?
fitur-fitur dalam aplikasi presentasi itu kan berbeda-beda, maksudnya itu fungsi-fungsi tools-nya gitu. Jadi dibilang itu fitur-fitur, Pak. Ya. Yang di atas kan Anda mendefinisikan fitur-fitur itu artinya. Nah, ya kan pengertian fitur-fitur perangkat lunak kan gitu. Membuat slide. Yang di bawahnya Anda mengidentifikasi konsep fitur. Maksudnya itu apa itu? Bagian fiturnya. Iya, Pak, fitur-fitur yang ada di slide presentasi itu, Pak. Oh, ya, oke. Jadi ini kan untuk pembuatan slide. Ya kan? Yep. Ya, ini sudah pembuatan slide, presentasi. Kemudian ini mempraktekkan pembuatan. Ya, sekarang sudah selesai ini. Jadi tidak ada miskonsepsi di sana. Tadi waktu dijelaskan oleh Pak Agus ditemukan enggak miskonsepsinya? Pak Tahir Seragi? Iya, Pak. Ditemukan enggak waktu Pak Agus menjelaskan reviewnya? Ada ditemukan miskonsepsi di sana enggak? Tidak ada, Pak. Enggak ada, ya. Berarti kan udah itu. Nah, nanti yang RPP itu contoh untuk yang berikutnya, kan gitu. Ada Iya, 2, 3 kan? Iya, Pak. Paham kan? Paham, Pak. Karena ujian kompre itu nanti kayak terpilih 1 ya udah betul. Nanti kan penguji minta nomor 2, kan nomor 2 juga harus diperbaiki. Ya, atau nomor 3 kan gitu. Tapi kalau untuk PL 11 hari pertama itu cuma P1, P2. Ya. Kemudian PL2 baru P2, P3-nya. Ini yang Pak Beni muncul. Ya, itu punya Pak Beni. RPP-nya. Ya. Oke. Ini sudah selesai nih Pak Beni. Ya, transformasi. Nah. Bisa dilihat kan, sudah saya besarkan. Jadi pengertian transformasi data dan generalisasi data. Ya. Kemudian mengidentifikasi konsep transformasi data dan generalisasi data. Ini apa maksudnya Pak Beni? Langkah-langkah transformasi data gitu. Ya. Kemudian yang di bawah memproses data dengan fitur-fitur lanjut. Ya, Pak Beni. Yang ini nih. Ya, kalau ini tingkat dasar, ini sudah tingkat lanjut, gimana itu? Nyambung nggak Pak Beni? Ya, terutama di bagian proseduralnya ini Pak Beni. Ini kan, di sini kan data. Di langkah-langkah transformasi data dan generalisasi data. Ya.
Tapi di sini memproses data yang fitur tingkat lanjut. Nah, maksud saya itu antara ini dengan ini mendukung nggak? Nyambung nggak? Nah, ya. Iya, artinya kan ini diajar langkah-langkahnya, di sini melaksanakan. Jadi kalau langkah-langkahnya ini proseduralnya tidak mendukung yang ke KD4, tentu KD4 ini tidak bisa dilaksanakan nih Pak Beni. Kan begitu kan? Ya. Ya. Kira bagian tengah mungkin sudah larut malam, mungkin sudah masuk maghrib mungkin. Ya. Siapa bagian tengah, Ibu Ruli atau Ibu Wiwit? Jawa Barat udah sebentar lagi Pak masuk maghrib. Ya, saya kira kita sampai di sini aja, besok dilanjutkan. Ya, yang jelas kegiatan kita besok itu per-teaching, Bapak. Atau cukup sampai di sini, yang lain memperbaiki saja hasil dari review, kan gitu. Karena besok, ya kan, hasil perbaikan hari ini, terutama video, ya kan, nah itu kan harus diperbaiki, Bapak Ibu. Untuk tampil besok, bukan videonya enggak, bukan. Videonya enggak direvisi, tapi kekurangan dalam video itu yang diperbaiki. Karena besok kita per-teaching, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kata besok per-teaching silanya, maka perangkat pembelajarannya yang sudah direvisi dulu. Jadi kita besok, karena hari ini saya memberi komentarnya masalah P1, dan per-teachingnya di sekitar P1 aja Pak, dan P2. Paham? Ya, di sekitar P1 aja per-teachingnya besok. Ya, besok akan diberitahu. Ini panjang ini, 10 kali 30 menit, 300 menit, 5 jam ini. Jam berapa mulainya? Jam 8. Bisa mulai jam 8, Bapak Ibu? Baik, Pak. Bisa? Iya, Pak. Bisa. Ya. Dikondisikan, Pak. Ya, dikondisikan. Artinya ini kan harus tampil semuanya, per-teaching. Karena kalau nggak tampil per-teaching nanti, ya merasa kaku tampil di depan ini untuk ujian kompre. Ya kan? Tentu diasul-asul tampil sekarang ini Pak, per-teachingnya. Ujian kompre kan per-teaching. Ya, hampir sama dengan ujian kompre. Cuma ujian kompre kan Bapak Ibu sendiri dan 2 penguji. Kalau di sini per-teaching berarti 1 sebagai gurunya, yang lain sebagai peserta didik. Ya, jadi yang tidak tampil per-teachingnya itu harus kreatif sebagai peserta didik, agar yang tampil per-teaching semakin pintar waktu ujian komprenya, kan gitu. Jangan diam. Kadang-kadang pesertanya diam aja, kan tidak ada inputnya, nanti ya malah waktu komprenya menjadi bingung jadinya. Ya. Pak bisa dipahami Bapak Ibu? Saya kira untuk yang paparannya sekira sudah cukup, nanti diperbaiki aja dengan preview yang sudah ada. Tetapi kalau untuk per-teaching wajib tampil seluruhnya. Ya, jadi kita tetapkan aja dari sekarang ini, yaitu P1. Perangkat P1 maksudnya. Paham? Jadi kita mulai jam 8 besok bisa? Bisa kan? Teman-teman yang berapa ya? Ya kan artinya kan 30 kali 10. Kan 300 menit itu. Berarti 300 menit berarti 5 jam. Nah mungkin sore kita laksanakan nanti. Ya yang bagian tengah udah malam itu artinya. Oke Bapak Ibu. Ada yang ingin tanyakan lagi?
Ini Pak, Ya. untuk video yang kemarin sudah dibuat, itu direvisi, terus diperbaiki. Terus yang sekarang besok kan kita menampilkan langsung ya Pak, sesuai yang ada di kegiatan yang akan besok dilakukan ya Pak. Iya, maksudnya video itu kan tidak kita revisi. Ya Pak. Video sudah ada, tapi input yang ada di video itu yang harus diperbaiki untuk teaching besok. Ya kan? Itu maksudnya. Ngerti ya Pak Ibu? Misalnya ini masih kurang misalnya kan, ya besok jangan lupa ditambahkan kan gitu. Jadi artinya apa? Kalau sudah tersebut misalnya Google Classroom, ya tolong tunjukkan Google Classroom-nya itu. Nah, itu artinya. Paham kan? Iya Pak. Ya, jadi artinya yang hari ini perangkatnya dan videonya itu sebagai masukan untuk tampil pada teaching. Mana yang dirasakan kurang, dilengkapi waktu teaching kan gitu Bapak Ibu. Oke, saya setuju. Sudah? Ada lagi yang tanyakan? Ibu Wiwit, namanya secara manual bisa ditemukan Ibu Wiwit ya, dalam datanya nggak ada. Hari ini bertambah lagi jumlah namanya, dan sekian orang lagi tidak ketemu namanya kan. Kayak kemarin lagi Ya, Pak. pokoknya saya sudah bisa mendownload berkas Bu Wiwit, Iya. sudah bisa Jadi tidak menteri bikin- nilainya, sudah selesai gitu. Walaupun tidak dilakukan Iya, secara Pak. otomatis. Ya, sudah saya akali sendiri bagaimana bisa ketemu nama Bu Wiwit gitu. Nanti konfirmasi ke admin lagi Pak. Enggak usah dia informasi, saya sudah sampaikan di admin. Biar ya seperti iya. ini, ya kan, yang jelas saya bisa mendownload berkasnya dan bisa memasukkan nilai, itu yang penting. Oh iya. Siap. Ya, jadi Makasih sudah Pak. tahu cara untuk mendapatkan nama Bu Wiwit itu. Walaupun pekerjaannya Yang lama gitu. Aduh mohon maaf Pak, saya nggak. Ya, walaupun pekerjaannya lama istilahnya kan, harus antri satu-satu baru ketemu nama Bu Wiwit. Iya Pak. Oke, ya, berarti tidak ada masalah lagi Bu Wiwit. Ya, Oke, makasih Pak. ya, ya. Ada lagi, Bu Sipa, ada yang ingin tanyakan Bu Sipa? Tidak ada Pak, sudah jelas. Ya, sudah. Oke. Pak Sadam? Ya Pak, jelas Pak. Ya, jelas. Oke. Ya, Pak Yosef? Ya Pak, jelas Pak. Jadi tolong dilihat hasil preview teman sejawat ya. Oke. Nah, mudah-mudahan besok bisa direvisi seluruhnya waktu kegiatan persisik. Oke. Kira untuk hari ini sudah cukup Bapak Ibu. Ya kan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.